Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita pada pagi yang cerah ini, ya, kita mempelajari tafsir Al-Quran, dan kita sudah berada di bab kedua tentang kesempurnaan Al-Quran. Sebelumnya pada pertemuan minggu-minggu yang lalu, pekan-pekan yang lalu, kita pelajari di bab 1 tentang memahami kandungan Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran, ya. Ini tentang kebenaran Al-Quran. Ya. Dalam surah Yunus ayat 37 sampai 38 dan surah Al-Isra ayat 86 sampai 89. Ini berada di bab 1, ya. Kita pindah ke bab kedua. Bab kedua yaitu memahami kandungan Al-Quran, tentang kesempurnaan Al-Quran. Itu berada dalam surah Ar-Rum 58 sampai 60 dan surah Al-An'am 114 sampai 117. Tapi pada pertemuan hari ini, ya, kita cukupkan pada surah Ar-Rum ayat 58 sampai 60. Baik, kita pindah ke surah Ar-Rum ayat 58 sampai 60 tentang kesempurnaan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Wa la in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Ya, ini ayat yang 58. Ayat 59 mulai dari sini. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Ya, ini ayat 59. Kemudian ayat terakhir 60. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Baik, kita pindah ke tafsir Al-Quran, tafsir Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Ya, mulai 58. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Ya, ini terjemahnya. Adapun tafsirnya, perumpamaan yang menunjukkan keesaan Allah dan kebenaran Rasul-Nya. Ya, sudah banyak Allah ciptakan segala bentuk ciptaan yang menunjukkan bahwa ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebenaran Rasul-Nya. Dan kami telah menegakkan hujjah-hujjah atas mereka yang menunjukkan kebatilan perbuatan syirik mereka. Ya, sudah dijelaskan, ya, bahwasanya ketika menyembah selain Allah berarti dia termasuk kebatilan dan itu termasuk perbuatan syirik. Ini semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, sangat banyak sekali dalil, ya. Di antaranya wa may yusyrik billah ya faqad habita amaluhu, ya. Dan dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa perbuatan syirik ya menunjukkan kebatilan.
Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat ini dengan berbagai macam bentuk dan cara dan dengan dalil dan perumpamaan yang berbeda-beda, ya. Sangat banyak bentuk-bentuknya, dalil-dalilnya, ya, tentang perumpamaan yang menunjukkan bahwa ya keesaan Allah. Allah Maha Esa. Wala in ji'tahum bi ayatin, dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan hal itu, ya. Jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, apa mereka mengatakan? La yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Ya, ketika orang-orang beriman yaitu Rasulullah membawa kepada mereka, itu kepada siapa? Orang-orang kafir, suatu ayat ya berupa Al-Qur'an, ya. Pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, ya. Jadi orang-orang kafir, ya, akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Lihat ya, bagaimana orang-orang kafir ya mengatakan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah ini hanya membuat kepalsuan belaka saja. Ya, hanya Al-Qur'an ini hanya dibuat-buat saja. Ya, yaitu hai Muhammad, ya tafsirnya, kamu dan para sahabatmu tidak lain hanyalah pembuat kedustaan belaka yang mengikuti sihir dan yang semisalnya. Ya, jadi Rasulullah dan para sahabatnya itu dituduh oleh orang-orang kafir yaitu pembuat ya dongeng, pembuat kepalsuan, ya pembuat sihir dan seterusnya. Ya, nah, ini ya, orang-orang kafir yang menuduh Rasulullah dan para sahabatnya. Ayat ke-59, kadzalika, yaitu tuduhan mereka yang mengatakan bahwa perkataanmu dan ayat-ayat yang kamu bawa adalah kebatilan, merupakan bentuk pendustaan mereka yang berasal dari hati mereka yang telah dikunci oleh Allah, sehingga mereka melawan dan mendurhakai kebenaran dan tidak mentaatinya. Ya, jadi yang mereka menuduh bahwa perkataan Allah dari ayat-ayat mereka mengatakan kebatilan. Ini bentuk pendustaan. Ini disebabkan karena apa? Disebabkan karena Allah telah mengunci hati-hati mereka. Ya, sehingga hati mereka tidak akan menerima kebenaran. Dia akan mendurhakai kebenaran dan tidak akan mentaatinya. Ya taba'allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Allah mengunci hati-hati orang-orang yang tidak mau memahami. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang bermanfaat, yang mampu menunjukkan mereka kepada kebenaran dan menyelamatkan mereka dari kebatilan. Ya. Ya. Jadi orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama, ya, yang tidak memahami ilmu agama, ya, seakan-akan hati mereka dikunci, ya, tidak mau ya kepada kebenaran, ya, dan dia ya akhirnya terus berada pada kebatilan. Fasbir, ya ini perintah, dan bersabarlah kamu yaitu Muhammad atas gangguan yang kamu dengar dari mereka dan perbuatan kafir mereka yang kamu lihat. Ya, jadi Rasulullah diperintahkan untuk bersabar. Ya, bersabar. Ya, orang-orang kafir pasti akan senantiasa mengganggu kamu wahai Rasulullah. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi Rasulullah diminta untuk bersabar. Ya, kalau tidak bersabar ya apa namanya? Ya pasti orang tidak tahan ketika dihina, ketika dikatakan sihir dan seterusnya. Tapi karena ini adalah wahyu dari Allah, perintah dari Allah, ya, maka diperintahkan, maka Rasulullah senantiasa bersabar. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah adalah benar, yaitu Allah telah menjanjikan kepadamu kemenangan atas mereka, meninggikan hujahmu dan menampakkan dakwamu, dan janjinya benar tidak akan diingkari. Jadi ya janji Allah adalah benar. Ya, segala apa bentuk yang dijanjikan Allah, ya tidak mungkin Allah mengingkarinya. Ya. Ya, sehingga ya sampai sekarang kita masih bisa merasakan ya indahnya Islam, yaitu berupa Al-Quran masih kita bisa baca, masih kita bisa pelajari, sunnah-sunnah juga, hadis-hadis yang kita masih bisa pelajari. Padahal ya
1400 yang tahun lalu, 1440-an tahun yang lalu, ya Rasulullah mendakwakan, ya mendakwakan ayat-ayat Allah, dan sampai sekarang masih tetap kita rasakan. Ya, artinya Allah akan menjaga Al-Quran ini sampai hari kiamat. Wa yastakhifannaka, dan sekali-kali janganlah menggelisahkan kamu. Itu janganlah itu membuatmu gelisah dan menjauhkanmu dari agama. Ya, jadi intinya kalau kita Rasulullah sudah menyampaikan dakwah ini, ya maka tidak usah sampai gelisah dengan tuduhan-tuduhan orang kafir yang tidak pernah mau menerima kebenaran. Ya, sama halnya dengan kita sekarang, ya. Kalau kita sudah sampaikan kepada masyarakat atau kepada siapa yang kita melihat kebatilan kepadanya, ya kalaupun dia tidak mau berubah, ya disebabkan karena dakwah kita, maka juga kita harus tetap bersabar, ya. Dan jangan sampai kita gelisah, ya tidak bisa tidurlah, tidak bisa makanlah melihat kebatilan misalnya teman kita atau keluarga kita. Ya, yang jelas kita sudah menyampaikan agama Allah yang mana yang benar. La yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Orang-orang yang tidak meyakini itu, yaitu tidak meyakini Allah dan tidak mempercayai nabinya serta tidak beriman kepada kitab-kitabnya. Ya, jadi orang-orang kafir, orang yang tidak mau meyakini Allah, tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Rasul dan seterusnya, ya jangan sampai itu membuat kita gelisah, ya. Ya, karena itu sudah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anta 'alaika illa al-balagh. Ya, kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah, apa yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan. Ya, kalau orang tidak mau ikut sama kita, maka jangan sampai kita gelisah. Tapi terus ya untuk kita dakwakan agama Allah supaya mereka mau kembali taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai ini saja. Silakan anak-anak ditulis kesimpulan dari Ustadz, ya, dan jangan lupa PDF ini di print untuk kalian baca-baca, ya, dan apa yang tidak diketahui bisa ditanyakan. Di bawah ini ada tafsir Ibnu Katsir, penjelasannya sama dengan ayat ini Ar-Rum 58 sampai 60, ya, tapi dengan tafsir yang lain. Ini silakan kalian baca. Apa yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ustadz melalui WA pribadi Ustadz. Saya kira ini saja yang Ustaz sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.